Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa dan adik-adik semua, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Abine Mahira. Kali ini kita akan belajar materi Name and Amount of Animals atau nama dan jumlah hewan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah pembelajaran dengan media ini, insya Allah adik-adik dan pemirsa akan mampu untuk menanyakan nama hewan, menyebutkan nama hewan, menanyakan jumlah hewan, dan menyebutkan jumlah hewan. Adik-adik dan pemirsa, silakan amati dialog berikut. Dialog pertama, situasinya, Benny, a 4 years kid, is in Gembiraloka Zoo with his mother, Mrs. Ina. Benny, seorang anak 4 tahun, sedang ada di kebun binatang Gembiraloka bersama ibunya, Ibu Ina. What animals are those? Those are elephants. How many elephants are there in the cage? There are 5 elephants in the cage. Oke, lanjut ke dialog 2. Situasinya, Dina dan Aza ada di taman sekolah. Mereka melihat banyak burung yang ada di pepohonan ya. Dina and Aza are in school park. They see many birds on the trees. Look, what bird is that? Which one? There, on that palm tree. That's an owl. Look, the owl is not only one. How many owls are there? I think there are 2. Yes, you're right. Itu tadi dialog 2. Silahkan adik-adik dan pemirsa download dulu lembar jawabannya, worksheetnya, lembar kerja yang tertulis di dalam deskripsi video ini. Silahkan di-download dan dicetak, kemudian digunakan sebagai lembar kerja. Atau kalau belum sempat, silahkan pakai kertas dulu boleh ya, atau pakai buku tulis dengan pulpen untuk mengerjakan latihannya. Oke, sekarang silahkan dikerjakan latihan nomor 1 dan 2 berdasarkan dialog 1. Saya kasih waktu sekitar 10 detik. Nanti kalau misalkan belum cukup, bisa di pause dulu videonya. Kalau sudah selesai, play kembali gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Baik, lanjut ke nomor berikutnya, 34. Oke, selanjutnya berdasarkan dialog 2 nomor 5 dan 6, silakan dikerjakan. Nomor 7 dan 8 berdasarkan dialog 2, silakan adik-adik dan pemirsa kerjakan. Oke, sudah selesai ya. Mari kita cek jawabannya ya. Apakah jawaban kalian betul semua atau ada yang salah? Nomor 1 berdasarkan dialog 1 ya. The expression used to ask the name of animals. Ya, jadi ungkapan yang digunakan untuk menanyakan nama hewan adalah yang mana? What animals are those? Hewan apa itu? Ya, yang diucapkan oleh si Benny. Kemudian nomor 2, the expression used to respond is those are elephants. Hewan tersebut adalah gajah. Lanjut nomor 3 dan 4. The expression used to ask the amount of animal is, ungkapan yang digunakan untuk menanyakan jumlah hewan itu apa? How many elephants are there in the cage? Ada berapa banyak gajah di dalam kandang tersebut? Kemudian nomor 4, the expression used to respond is, ungkapan yang digunakan untuk merespon pertanyaan tadi adalah there are 6 elephants. Ada 6 gajah. Lanjut ke nomor 5 dan 6. The expression used to ask the name of animal is, ungkapan yang digunakan untuk menanyakan hewan adalah what bird is that?
burung apa itu? Ya, nomor 6, the expression used to respond is, ungkapan yang digunakan untuk merespon adalah that is a parrot. Itu adalah burung beo. Ya, gimana? Betul 5 dan 6? Bagus kalau betul jawaban kalian. Lanjut ke pertanyaan nomor 7 dan 8. The expression used to ask the amount of animal is, ungkapan yang digunakan untuk menanyakan jumlah hewan adalah how many parrots are there in the mango tree. Ada berapa banyak burung beo yang ada di atas pohon mangga itu? Nomor 8, the expression used to respond is, ungkapan yang digunakan untuk merespon adalah there are 4 parrots. Terdapat 4 burung beo. Ya. Gimana? Betul semua 8? Bagus sekali kalau betul semua. Kalau yang salah ya silakan nanti bisa diamati kembali, di playback videonya, terus dicermati kembali ya. Baik adik-adik dan pemirsa, untuk menanyakan dan menyampaikan nama hewan itu bagaimana dalam bahasa Inggris? Ya, kita belajar bersama di sini. Untuk menanyakan nama hewan dalam bahasa Inggris, kita bisa mengucapkan what animal is it atau what animal is this. Kalimat ini digunakan untuk menanyakan nama hewan yang tunggal atau jumlahnya 1. Nah, menggunakan kata it atau this, itu adalah hewannya itu bagaimana? Hewannya itu bisa dipegang, atau sedang kita sentuh, atau sedang dekat dengan kita, atau sedang dekat dengan yang bertanya. Ya, jadi kalau kalian tanya, berarti hewannya itu dekat dengan adik-adik ya. Untuk menanyakan nama hewan yang lain, kita bisa mengucapkan what animal is that. Ya, kalimat ini digunakan untuk menanyakan hewan yang jumlahnya 1 karena tubuhnya is ya. Dan yang bagaimana? Yang hewannya itu jauh dengan kita atau jauh dengan orang yang bertanya. Nah, jadi kalau kita ada di sini terus kita tanya hewannya ada di 50 meter dari kita, hewan apa itu? Maka kita pakainya what animal is that, gitu ya. Nah, bedanya it sama this dan that itu di situ. Jarak hewan yang kita tanyakan dengan yang bertanya. Selanjutnya, untuk menanyakan nama hewan, kita juga bisa mengucapkan what animals are these. Nah, kalimat ini digunakan ketika kita menanyakan hewan yang jumlahnya lebih dari 1 atau hewan jamak ya, jumlahnya lebih dari 1 dan hewan tersebut sedang dipegang atau disentuh atau dekat dengan yang bertanya. Ya, what animals are these? Hewan apa ini? Ya, kata these ya. Kemudian kalau yang bawahnya, yang kalimat bawahnya ini what animals are those, itu adalah untuk menanyakan nama hewan yang jumlahnya lebih dari 1, hewan jamak ya, yang hewannya itu jauh atau tidak dekat dengan yang bertanya. Oke, maka pakai what animals are those gitu. Paham ya? Ya, bisa dicatat ini, di post, dicatat gitu. Kalau sudah selesai, play kembali. Saya lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menyampaikan nama hewan yang ditanyakan? Nah, misalkan kita bisa menyampaikan ini adalah seekor kucing, maka this is a cat. Pakai it is a cat atau it is hewan tunggal, boleh ya. Atau this is terus hewan tunggalnya apa? Jangan lupa pakai artikel o atau an ya. Kalau a itu ya digunakan untuk benda hewan yang diawali dengan huruf konsonan ya, B, C, D, F, G itu pakainya this is a cat, diikuti dengan C kan konsonan. Nah, tapi nanti kalau diikuti dengan vokal, contohnya semut, maka this is an N, pakai AN bukan A ya. Nah, ini berarti kalau kita menyampaikan it is a cat atau this is a cat, berarti hewannya itu sedang kita dekat dengan kita, atau sedang kita pegang, atau sedang kita sentuh. Jadi yang misalkan kita ditanya hewan apa ini, ya kita jawabnya ini adalah kucing, this is a cat, maka kucing tersebut tentunya dekat dengan kita. Kemudian kalau hewannya itu jauh, tidak dekat dengan kita ya, dan jumlahnya 1 hewannya, maka that is terus hewan tunggalnya apa. Misalkan
That is a horse. Itu adalah kuda. Kudanya jumlahnya satu dan tidak dekat dengan kita yang jawab. Maka that is a horse. Itu adalah kuda. Ya. Paham ya? Sekarang dicatat terus dilanjutkan ke halaman slide selanjutnya ya. Silakan. Nah, sekarang kita juga bisa mengucapkan nama hewan itu dengan kalimat these are, kemudian jamak hewannya apa. Misalkan these are bacteria, ini adalah bakteri-bakteri ini. Maka hewan tersebut atau yang kita sebut nama hewan apa itu adalah sedang kita pegang bisa, atau kita sentuh, atau sedang dekat dengan kita yang jawab. Ya, paham ya? Kemudian kalau hewannya itu jauh ya, tidak dekat dengan kita yang menjawab, maka kita menjawabnya those are apa. Misalkan ditanya, ada orang tanya kepada kita, itu hewan apa? Hewannya itu ada di atas pohon yang agak jauh dari kita. Kita tahu itu adalah kelelawar, maka kita jawab those are bats. Begitu ya. Bats itu kelelawar, jumlahnya lebih dari satu, ada S-nya. Maka pakai those. Baik. Sekarang menanyakan dan menyampaikan jumlah hewan. Ya, kalau tadi kan nama dan cara menjawabnya. Nah, sekarang bagaimana kalau menanyakan jumlah hewan? Ya, kita bisa bertanya dengan how many. Terus hewan jamaknya apa? Jadi hewan ini jadi pertanyaan ini digunakan untuk menanyakan jumlah hewan yang jamak atau dapat dihitung satuannya, countable nouns. Misalkan ini, how many bats are in that tree? Ada berapa banyak kelelawar di atas pohon itu atau yang ada di pohon itu? Nah, kemudian how many turtles do you have? Ada berapa banyak kura-kura yang kamu miliki? Itu kalau kita mau menanyakan jumlah hewan. Untuk menyampaikan jumlah hewan, kita bisa mengucapkan yang pertama there is, kemudian hewan tunggalnya apa. Ya, jika kita ingin menyampaikan hewan yang jumlahnya satu tunggal. Kemudian juga bisa menggunakan there are, terus hewannya yang jamak apa. Kemudian yang ketiga bisa pakai I have, saya punya. Hewan tunggal atau jamak bisa dipakai di sini. Kita lihat contohnya ya. There are 5 bats in that tree. Ada 5 kelelawar di pohon itu. Kita pakai there are karena apa? Karena kelelawarnya 5 bats. Yang nomor 2, there is a bat in the cage. Ada seekor kelelawar di dalam kandang. Kita pakai there is kenapa? Karena kelelawarnya satu, seekor, a bat. Kemudian kita bisa menggunakan I have ya. Contohnya I have 2 turtles. I have diikuti dengan hewan yang jamak ya, lebih dari satu, 2 turtles. Kemudian I have juga bisa digunakan untuk menjelaskan jumlah hewan yang tunggal. I have a turtle. Saya punya seekor kura-kura, satu aja. Adik-adik dan pemirsa, silahkan sekarang kalian dengarkan dan ikuti ya ungkapan yang akan disampaikan oleh native speakers. Ada 2, laki sama perempuan. Dengarkan dan ikuti mulai sekarang. What is it? What is that? What are these? What are those? How many flies are on the table? How many cats do they have? How many iguanas do you have? How many lions are in the cage? Very good. Next. It is a cat. That is a bed. These are eagles. Those are penguins. There are 3 flies on the table. They have 5 cats. I have 2 iguanas. There are 3 lions in the cage. Good. Nah, adik-adik dan pemirsa, coba kita akan cek ya. Hewan apa yang sudah kalian hafalkan? Kita lihat hewan-hewan ini.
Kalian hafal nggak ini hewannya? Ya, mungkin ada hewan yang lain yang belum kalian hafalkan. Silakan ditulis juga di buku tulis kalian atau di lembar kerja atau kertas kalian. Ini ada cat, rabbit, bull, monkey, elephant, giraffe, dog, pig, turtle, dan lain sebagainya. Ini hewan yang hidup di darat. Dilanjutkan hewan yang hidup di darat yang lain, yaitu tiger, lion, horse, zebra, iguana, rhinoceros, camel, ant, cheetah, dan lain sebagainya. Kemudian hewan-hewan yang beberapa hidup di lautan ya, contohnya adalah fish ya, crab, shark, eel, whale, dolphin, seahorse, snake, crocodile, dan lain sebagainya. Baik di air atau sungai ini masuk di sini. Nah, sekarang yang punya sayap contohnya fly, bee, butterfly, bat, chicken, peacock, duck, eagle, pigeon. Ya. Sekarang adik-adik tirukan ya ungkapan yang disampaikan oleh natif berikut. Cat, rabbit, bull, monkey, elephant, giraffe, dog, pig, turtle, tiger, lion, horse, zebra, iguana, rhinoceros, camel, ant, cheetah. Very good. Next. Fish. Crab. Shark. Eel. Whale. Dolphin. Seahorse. Snake. Crocodile. Fly. Bee. Butterfly. Bat. Chicken. Peacock. Duck. Eagle. Pigeon. Very good. Nah, sekarang silakan adik-adik dan pemirsa lengkapi ya dialog berikut nomor 1 dan 2 di slide ini. Kalian nanti bisa pause videonya dan play setelah selesai. Ini akan saya kasih waktu sekitar 10 detik untuk lanjut ke slide berikutnya. Oke? Mulai. Nomor 3 dan 4. Nomor 5 dan 6. Oke, yang terakhir nomor 7 dan 8. Silakan adik-adik cek jawabannya ya. Kunci jawaban yang silakan adik-adik cek jawaban kalian apakah betul apa salah. Bisa kalian lihat di kunci jawaban ada di deskripsi video ini, ada link, silakan di-download. Di situ akan ada lembar jawabannya. Oke. Baik adik-adik dan pemirsa, mari kita simpulkan pada bab ini. Adik-adik tadi belajar apa? Silakan ditulis. Kemudian pada bagian ini apa yang paling disukai ya, yang mana tadi silakan ditulis, dan jangan lupa gunakan bahasa Inggris ini, materi ini untuk ungkapan sehari-hari ya. Jangan malu-malu ketika kita bicara dalam bahasa Inggris.
I will use the expressions in my ordinary. Saya akan menggunakan ungkapan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Bagus. That's all adik-adik, itu saja ya. Thank you, matur nuwun, syukron kasiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika belum subscribe. Silakan adik-adik juga bisa share link video ini ke teman-teman biar pada semua bisa belajar. Semoga nanti bisa jadi amal kebaikan kita semua ya. Amin. Adik-adik dan pemirsa, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu insyaallah di media pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.